Oke, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Samsi, yang kami hormati, izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Teman-teman mungkin bisa menyimak dan nantinya bisa menambahkan apa yang telah kami dapatkan malam hari ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Alhamdulillah di hadhihi lailah antiku bilgotina kita di malam hari ini bisa berkumpul bermajelis di insyaallah melalui media Zoom. Tidak lain dan tidak bukan di tengah kesibukan kita sama-sama, Ustaz Syamsi juga. Jadi kita masih bisa mengembangkan keilmuan kita dan berbangga. Pertama, berbangga untuk kita karena kita dipuji sebagai orang yang diberikan gelar yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi, beserta sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, Ustadz Syamsi dan teman-teman izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan lebih awal oleh eh, Kak Hilda Syaada. Betul ya? Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Bismillah, saya izin memaparkan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat merupakan berasal dari kata filosofia, yaitu bahasa Yunani, filan yang berarti cinta, dan sofia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Para filsuf ini memiliki banyak definisi tentang filsafat. Di antaranya, menurut Plato, beliau berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Artinya, filsafat dipahami sebagai usaha untuk mencari kebenaran sejati. Selanjutnya, menurut Aristoteles, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Selain itu, filsafat juga dapat dipahami sebagai usaha untuk berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan rasional tentang ilmu. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa filsafat tidak hanya sekadar teori, tetapi usaha manusia untuk mencari kebijaksanaan dan kebenaran serta dasar dari berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, filsafat ilmu ini menjadi pijakan utama yang membimbing kita dalam memahami, mencari, dan menggunakan pengetahuan secara tepat. Di dalam filsafat ilmu memiliki tiga lingkup utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dan di dalam ontologi ini eh, apa biasanya ada pertanyaan tentang apa dan mengapa. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang hakikat, sumber, dan kebenaran pengetahuan. Dan biasanya di dalam epistemologi ini terdapat pertanyaan bagaimana. Jadi, melalui epistemologi ini kita dituntut untuk mengetahui cara memperoleh pengetahuan yang benar, serta membedakan antara kebenaran yang valid dengan sekadar opini. Yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi ini membahas dan membahas nilai dan manfaat ilmu.
seperti apa manfaatnya gitu. Aksiologi ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan itu tidak boleh sekadar hanya sebatas teori, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Dari ketiganya ini, mereka saling berkaitan satu sama lain, jadi tidak dapat dipisahkan, karena suatu pengetahuan yang baik itu tidak hanya harus memiliki dasar keberadaan yang jelas dan cara memperoleh yang benar, tetapi juga harus memberi manfaat nyata bagi kemaslahatan manusia. Baik. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kebetulan di penyampaian kami, insya Allah di selanjutnya pada tahapan konsep berpikir filsafat, tadi sudah disampaikan sama Kak Hilda ya terkait dari beberapa cabang yang nantinya akan dipelajari bagi dasar di ilmu filsafat. Maka dalam konsep berpikirnya, ketika kita berfilsafat, ada beberapa ciri utama, di antaranya berpikir kritis, yang kemarin sudah sempat diprolog oleh Ustadz Syamsi dan Ustadz eh, Hakam ya. Jadi itu bagian dari berpikir apa konsep berfilsafat itu adalah kritis gitu karena di mana titik kritis itu bagian dari kita memberikan jawaban terhadap apa yang tidak ditemukan pada hakikat kita sehingga dia berkritis begitu ya. Menyelidiki dasar dari suatu klaim pengetahuan tidak menerima begitu saja. Tadi ada beberapa hal yang kita tempuh atau beberapa hal yang kita peroleh dari informasi atau pengetahuan itu jikalau tidak kritis maka tidak akan memberikan pengaruh atau kerangka berpikir untuk berfilsafat. Contohnya adalah menguji validitas teori melalui logika dan bukti empiris atau bukti nyata yang dilampirkan oleh data. Di bagian dari konsep ciri utama di konsep berpikir berfilsafat itu adalah berpikir kritis. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak Hilda. Iya, selanjutnya ke Hasan, ke ini ya, Nur Hasanah. Masih slide-nya masih atau udah habis ya, Kak Hilda? Udah, selanjutnya ke Oh, pemateri sudah ya. selanjutnya. Oke, baik kepada Kak Nur Hasanah kami persilahkan. Sepertinya ini belum berganti slide-nya, masih slide Kak Hardi ini. Kan baru berpikir kritis, konsepnya ada beberapa kayaknya. Ya, betul, ada banyak. Masih satu. Kurang ya? Ini next slide. Oke, nah Nah, yang kedua. Oke, Kak yang Hilda kedua. kedua. Kedua, masih Hardi berarti ya? Ya, Ya, masih Hardi. Oke, yang kedua empat ya. adalah berpikir. Oke, yang kedua adalah berpikir analitis, yang berpikir analisa ya, menganalisa, memecahkan konsep pengetahuan ke dalam komponen-komponen dasar agar dapat dipahami secara mendalam. Artinya tidak dalam permukaan saja, tapi memang mendasar, lebih mendalam atau lebih ke dasar untuk mengetahui pengetahuan yang lebih lebih dari teori ya, lebih dari teori yang itu bisa masuk dalam logika, terus juga itu empiris dan itu mungkin bisa jadi bagian dari bagian dari proses yang diharapkan untuk bisa menghadirkan kritis tadi di awal. Misalnya analisis struktur teori, asumsi dasar, metodologi termasuk apa yang kita mungkin sempat dapati di S1 ya sampai hari ini. Terus juga implikasi. Lanjut Kak Hilda, slide-nya. Oke, yang ketiga adalah berpikir reflektif gitu ya, menimbang kembali hubungan antara ilmu, manusia, dan nilai. Atau mungkin bisa diartikan keterkaitan. Ada sistem keterkaitan filsafat tuh ada sistem keterkaitan antara lingkungan, ilmu juga value ya terhadap dari proses kehidupan di dalamnya. Contohnya adalah refleksi etis tentang penggunaan teknologi yang saat ini berkembang atau mungkin ada hal lain yang dia hadir gitu ya hadir ada bentuk teorinya juga tapi mungkin ada hubungan keterikatan antara kebutuhan sesuatu yang baru dengan apa yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, lanjut.
Yang keempat adalah berpikir rasional atau logis. Nah, ini ya berfilsafat artinya berpikir secara logika. Jadi kalau sudah mengutip rasional dan logis, berarti kan dia mengandalkan argumentasi atau yang sistematis, rapi, terstruktur, terus juga kerangka berpikirnya mudah dipahami. Yang paling penting itu adalah konsisten, sehingga tidak ada celah untuk orang ya secara logika gitu ya, karena logika ini kan mudah dinalar oleh seseorang yang memiliki pikiran, lagi pikirannya itu sering menjadi apa? Menjadi bagian dari anggota tubuh yang aktif, sehingga rasional dan logis ini tidak lepas dari tadi sistematis, dia berargumentasi secara sistematis dan dia konsisten. Lanjut, Kak Hilda. Nah, yang kelima adalah berpikir konseptual, adalah membentuk definisi, kategori dan kerangka berpikir yang membantu pemahaman realitas. Jadi konseptual itu ya pecahan juga ya, mungkin dari berpikir sistematis. Setelah sistematis dia mulai mendefinisikan, membuat kategori, terus juga merancang kerangka yang sudah dibentuk dari definisi kategori, sehingga membantu orang untuk mudah untuk menerima apa yang menjadi argumennya, dan itu konsisten gitu ya, karena bagian alur atau bagian kerangka berpikir itu memberikan gambaran global bagi bagi siapapun untuk bisa menyerap apa yang disampaikan, mungkin dari tadi ya hakikat yang dibutuhkan oleh apa dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa memahami. Lanjut, Kak Hilda. Oke, yang terakhir, kalau tidak salah, ini yang sempat disinggung di pertemuan kemarin juga, di pekan kemarin, itu ada berpikir Di radikal. bagian saya berpikir Oh ya, radikal udah. tuh ya. Oh ya, sudah di bagian Kak Bu Nur Hasanah. Kepada Bu Nur Hasanah kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gaya berpikir filsafat yang pertama, yaitu berpikir radikal. Berpikir secara radikal, seorang filsuf tidak akan pernah terpaku pada fenomena entitas tertentu, tidak berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu senantiasa mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar dari seluruh kenyataan. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkir-balikan sesuatu, melainkan dalam arti yang sebenarnya, yaitu berpikir mendalam mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akar dari realitas itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mencari asas. Dalam filsafat ini senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari seluruh realitas. Jadi ketika ada beberapa realitas, maka dicari asasnya yang paling benar dan yang paling hakiki. Selanjutnya yaitu memburu kebenaran. Kebenaran yang diburu adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Kebenaran filsafati terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang lebih pasti. Jadi tentu saja kebenaran yang hendak digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Untuk memperoleh kebenaran yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Salah satu penyebab filsafatnya itu ialah lahirnya filsafat, salah satunya itu kan keraguan ya. Jadi untuk menghilangkan keraguan, maka diperlukan kejelasan. Ya. Ini, maka selanjutnya itu mencari kejelasan. Baik. Karena salah satu lahirnya filsafat itu adalah keraguan.
Dan untuk menghilangkan keraguan itu, maka diperlukan kejelasan. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, mengeliminasi segala sesuatu yang kabur, dan mengeliminasi segala sesuatu yang gelap dan tak dapat menggapai kebenaran. Selanjutnya, berpikir rasional. Berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Yang tadi kita telah bahas, berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan, tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Karena berpikir rasional itu berarti logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang diterima akal sehat, melainkan juga agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, berhubungan satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Lalu berpikir kritis, yaitu untuk terus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim sebagai argumen yang benar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jazakallah khair kepada Kak Hilda dan Bu Nur Hasanah yang telah menemani penyampaian materi pada malam hari ini. Mungkin langsung kepada teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Intinya mungkin ditambah dengan arahan dari Ustadz Samsi sebagai sebagai pembimbing kita untuk materi filsafat pada malam hari ini. Mangga, teman-teman mungkin. Assalamualaikum, izin bertanya, moderator. Boleh, eh, Kang Abi. Ya, eh, dari yang RPS yang Anda baca terkait dengan submateri pada malam hari ini kan, itu ada konsep berpikir filsafat ilmu dan gaya berpikir filsafat ilmu. Alhamdulillah, Anda udah baca sedikit-sedikit ya jurnal terkait ini, tapi yang saya temukan itu terkait dengan konsep berpikir dan gaya berpikir, saya belum menemukan perbedaannya. Karena menurut saya itu antara konsep dan gaya berpikir itu saling berhubungan gitu. Yang Anda mau tanyakan itu perbedaannya apa antara konsep berpikir sama gaya berpikir. Karena di konsep berpikir juga tadi ada rasional juga, kemudian di gaya berpikir juga ada rasional juga. Kemudian terkait dengan mencari asas, kebenaran, dan kejelasan, itu juga kan bagian daripada bisa masuk ke gaya berpikir analisis dan konseptual. Kiranya sih itu yang mau Anda tanyakan. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Kang Abi. Mungkin ada Kak Hilda atau Bu Nur Hasanah dulu yang mau menyampaikan. Ya? Atau mau ditampung dulu ya pertanyaannya? Ya mungkin sambil itu yang lain. Oke, mungkin yang lain, teman-teman yang lain. Ada teman-teman? Iya.
mungkin Ana ini ya, kebetulan Ana juga sepanjang perjalanan membaca itu bingung juga sebenarnya sebagai pemateri yang memberikan materi tentang gaya berpikir gitu, karena yang Anda dapatkan itu konsep dan ciri-ciri karakteristik gaya filsafat seperti itu. Cuman itu karena beberapa pandangan ya. Tadinya mungkin yang dibacakan oleh Kak Hardi itu konsep. Nah, yang saya jelaskan dengan judul gaya berpikir, saya pun sebenarnya mengira itu seperti konsep berpikir juga atau ciri-ciri karakteristik filsafat seperti itu. Kebetulan Ana juga masih belum paham betul gaya berpikir dalam filsafat itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Mungkin nanti Ana juga mau minta pencerahan nih dari teman-teman mungkin yang sudah bisa membedakannya, atau mungkin nanti dari Ustadz Samsi gitu. Afwan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Mungkin Ya, Ana jadi lengkapin ya, izin ya Kak Hilda dan ciri-ciri. Bu Nur Hasanah, terkait Ah, dari apa yang ditanyakan oleh Kang Abi ya. Kalau pas kebetulan itu di slide pada momen apa pada sesi kedua itu kan terkait dari konsep berpikir ya. Kan kalau kita berbicara konsep kan artinya apa namanya? eh, dia bentuknya gagasan, ide pokok gitu ya, kerangka berpikir. Terus yang biasanya sering ditanyakan atau yang menjadikan apa fungsi hadirnya konsep itu kan menjawab apa gitu kan ya, menjawab apa dari gagasan tadi gitu. Jadi sehingga mungkin ada kok hubungannya dengan gaya, karena kan kalau berbicara gaya itu kan dia memang menyampaikan konsep. Berarti kan konsepnya itu bagian dari apa namanya? Bagian dari pola berpikirnya gitu ya. Kalau kemarin sedikit mungkin nanti dilengkapi dengan Samsi juga ya sebagai pemimpin kita. Kemarin Ana pernah mendengar ada teori terkait dari pertanyaan apa namanya? Kalau orang berpikir yang kalau orang berpikir filsafat, dia absolut atau tidak absolut gitu kan ya. Artinya kan kalau masih dalam pikiran dia kan tidak absolut ya. Apa absolut? Kalau dalam pikiran dia absolut. Itu kan tidak terbatas gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia berfilsafat, gayanya itu diutarakan dengan lisannya, diutarakan dengan pergerakan anggota tubuhnya gitu ya, sehingga pengaruhnya itu akan memberikan dampak yang tidak absolut kalau pikirannya tidak sesuai gitu ya. Maksudnya salah dalam menyampaikan atau mungkin pola pemikirannya dengan gaya yang disampaikan itu tidak mewakili apa yang menjadi pemikirannya. Cuman tadi ya Kang Albi ya, ini kebetulan di slide kami juga itu kan memang ada beberapa persamaan ya antara konsep dan gaya berpikir, mungkin bagian dari hubungan korelasi ya. Tapi pastinya gaya berpikir tadi ya, kita juga sudah membuka beberapa artikel, beberapa makalah, itu tidak ada gaya, yang ada memang membahas sebenarnya karakteristik gitu ya, karakter dari orang yang berpikir filsafat gitu. Tapi tadi mungkin Ana lengkapi ada hubungannya terkait dari konsep dan gaya. Karena kan kalau konsep tadi kita berbicara dengan gagasan berpikir kita, sedangkan gaya itu mungkin bisa jadi penyampaian yang disampaikan mewakili apa yang dipikirkan. Bisa jadi apa yang dipikirkan itu disampaikan dengan jelas, lugas, terus juga sistematis gitu kan ya. Tapi bisa jadi dalam penyampaian gaya itu tidak. Oke, nanti ini bisa jadi pencerahan juga ya. Ini sepanjang sepengetahuan Ana. Kebetulan baru beberapa pekan kemarin juga mencari referensi yang lain terkait dari dari filsafat ya. Itu beberapa beberapa pekan yang lalu mungkin keterbatasan ilmu atau keterbatasan eh, pro, eh, apa iya sama tolong
Seperti itu mungkin Kang Abiyah nanti dilengkapi dengan teman-teman atau Ustadz Samsi. Oke, oke. Slide pertama aja, slide pertama yang ada judulnya gitu. Hilda, ya, Iya, Ustaz, jangan sebentar. jangan slide syukron nanti. Ini laptopnya nge-lag. Stop share dulu. Oke. Udah, Ustaz. Ya, Eh, udah, Ustaz. Alhamdulillah. Koneksinya Afan, Ustaz. Ada lagi mungkin teman-teman? Tahu cukup kita mendengarkan penjelasan tambahan dari Ustadz Samsi? Cukup ya? Izin mau nambahin dikit, Kak. Boleh, Jadi boleh yang, Kak Hilda. iya, tadi yang dipaparin sama Kak Hardi dan Kak Nana udah lengkap banget ya. Tapi ya dikit. Tadi yang konsep berpikir itu, yang dari yang saya baca, dia lebih ke apa sih berpikir itu kayak umum, lebih ke umumnya. Dan kalau gaya berpikir itu, gimana cara seseorang itu eh, atau suatu orang melakukan berpikir. Jadi khusus dan berbeda-beda kayak tiap orang itu memiliki gaya berpikirnya masing-masing atau berbeda-beda gitu. Tapi kalau konsep berpikir itu konsep secara umumnya tuh. Dikit aja sih nambahinnya. Saya aja. Obrolan. Baik, mungkin nanti em, kita telusuri kebenarannya ya. Untuk gaya berpikir itu, ini belum ditambahkan di dalam set, ada dikenal dengan gaya Nietzsche. Nietzsche ini baru banget saya baca. Sama ada juga gaya ascendant seperti itu. Cuman untuk penjelasannya, di sini kalau untuk gaya Nietzsche bicara mengenai ontologi, epistemologi, metafisika agama, moral, politik, seni, dan kebudayaannya sendiri. Gaya macam ini tidak berhenti pada suatu ide apapun juga. Namun ada juga gaya ascendant gitu. Permisi, Bu Nana. Mm. Eh, Ana izin untuk merangkum ya. Mungkin nanti bisa eh, dinilai dari penjelasan teman-teman semua. Kalau konsep berpikir itu tadi yang Kak Hilda tambahkan itu berarti lebih ke fungsi pokok filsafat ilmu dan menilai sebuah ilmu pengetahuan. Terus kalau gaya berpikir itu kelanjutannya dari konsep. Jadi kalau gaya berpikir itu lebih ke tadi Kak Hilda juga udah bilang ciri khas cara kerja orang berpikir ketika melakukan eh, refleksi atau analisis. Mungkin begitu Kak Hilda tadi Ana biar lebih jelas gitu. Iya, betul seperti itu, Kak. Nah, baik, syukran. Ada lagi mungkin teman-teman? yuk yang lain yang belum bersuara.
Cukup? Cukup ya? Ini kita cukupkan presentasi yang pertama dari kelompok pertama ya, dari anak pribadi Suhardi, ada Kak Hilda dan ada Bu Nur Hasanah. Mungkin kita dengarkan mungkin secara eh, umum ya, dan itu mungkin lebih menjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi, terus juga wawasan kita terkait tema pada malam hari ini. Eh, Kami tutup dulu untuk presentasi pertama. Jazakumullah khairan pada teman-teman dan Ustadz Samsi. Mungkin langsung waktu kami persilahkan kepada Ustadz Samsi untuk bisa melengkapi mungkin dari eh, pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'du. Terima kasih kelompok 1, Suhardi, Nur Hasanah, Hilda Syaadah. Semoga ilmunya berkah nih malam ini. Amin. Oke, izin minum sebentar. Pertemuan pertama ini kita biasa dalam satu kajian itu yang pertama kita bahas adalah pengertian atau definisi, ciri dan gaya dalam filsafat atau konsep dan gaya dalam filsafat. Kalau pengertiannya sudah dapat tadi ya, pengertian dari filsafat ilmu, Insya Allah. Masya Allah. Apa itu tadi filsafat ilmu? Hmm? Proses proses Usaha, untuk mengetahui usaha, ya, usaha untuk berpikir mengetahui mendalam, minimal kritis, sistematis, rasional. terhadap ilmu. Iya, mani wa jami. Jadi kita hari ini memulai membahas tentang satu apa ya, bagian dari ilmu yang sebenarnya menurut para ahli tidak disebut ilmu juga sebenarnya. Jadi bukan disiplin ilmu, tapi filsafat ilmu. Oke, jadi kita memahami bahwa secara umum filsafat tadi sudah dijelaskan bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kalau dari sisi itu, gitu. Tapi kita juga memahami bahwa filsafat itu adalah cara seseorang memperoleh kebenaran yang hakiki. Nah, cara seorang memperoleh kebenaran yang hakiki. Maka kita memahami bahwa konsep dari filsafat dan filsafat ilmu secara umum, ya filsafat secara umum dan filsafat ilmu itu meliputi tiga. Jadi kalau kita bicara konsepnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu konsepnya. Ini saya di awal dulu. Nah, gaya dalam filsafat ilmu itu yang tadi disebutkan. Gaya itu kan ciri, yaitu radikal, apalagi gayanya radikal, apa Abdul Jabbar? Mencari kejelasan, Bukan. Gayanya dalam filsafat. kayaknya Cara, ciri khasnya apa? Apa tadi itu? sistem Radikal, mm-mm. Nasional, Iya, Memburu kritis, kebenaran, mencari kritis, asas, analitis, kejelasan, berpikir secara kejelasan. konseptual, uh-uh. Tadi cara ciri atau ciri khas atau gayanya adalah radikal, terus Radikal, itu mudah, mencari kritis, asas, kritis, ya, universal, walau itu mendasar, mm-mm. dasar, Kritis, sistematis, ya. Tadi ada jelasin. Hah? Apa tadi ada jelasin?
Universal, rasional, Heeh. sistematis. Ya itu, radikal, universal, kritis, sistematis, itu kan gaya ciri khas dari cara berpikir filsafat. Karena ada cara berpikir yang tidak filsafat. Jadi tidak semua cara berpikir itu filsafat, enggak. Cara berpikir itu macam-macam. Nah, cara berpikir filsafat itu punya gaya sendiri, yaitu apa tadi? Radikal, mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar. Universal, semuanya ingin ditanyain karena ingin memperoleh kebenaran yang hakiki tadi itu. Itu cirinya, ciri cara berpikir filsafat. Kalau Anda cuma mikir misalnya hari ini kita mau makan apa, itu nggak cara bukan berpikir filsafat tuh. Hari ini kita mau belajar apa, ya itu bukan cara berpikir filsafat tuh. Apa maksudku? Jadi cara berpikir filsafat itu harus memenuhi unsur-unsur tadi itu. Memang Anda mungkin kan reflektif, direnungi. Apa ini hakikat? Karena apa? Karena cara berpikir filsafat ini punya tujuan yaitu memperoleh hakikat sesuatu. Nah, memperoleh hakikat sesuatu. Jadi dia harus cirinya, gayanya adalah orang yang berpikir filsafat itu radikal. Jadi mempertanyakan memang yang paling dasar, akar persoalannya apa sih gitu. Tidak hanya berhenti di permukaan, jadi nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi gitu. Itu cara berpikir radikal. Universal, tidak parsial, memandang segala sesuatu itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi dengan dari banyak sudut pandang yang lain. Kritis, kritis itu apa? Menguji kebenarannya, memvalidasi apakah satu pernyataan itu sudah tepat atau belum. Ditanya melulu nih kritis, benar nggak kan gitu. Jadi sesuatu yang sudah mapan itu ditanyain ulang gitu. Misalnya kita berpikir misalnya gini, Indonesia ini kan negara demokratis. Nah, kalau cara berpikir kritis itu caranya begini, apa iya negara Indonesia yang memilih demokratis ini adalah negara apa konsep yang paling cocok untuk Indonesia gitu. Sementara kita melihat bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu cara salah satu ciri berpikir kritis itu emang benar gitu kan gitu. Kita uji itu. Apakah emang nggak ada konsep yang lain yang kira-kira kalau kita sepakati menjadi konsep bernegara kemudian membuat rakyat semakin makmur secara merata itu gitu. Kira-kira begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya cara berpikir yang filsafat itu spekulatif. Spekulatif itu ada kemungkinan-kemungkinan yang secara logis dan argumentatif kita munculkan itu spekulatif itu. Kalau begini gimana? Kalau gini gimana? Kalau begini nah itu spekulatif. Jadi ciri orang yang berpikir filsafat itu tidak hanya menerima teori, misalnya teori tadi itu Republikan apa adanya, tapi cara berpikir filsafat itu akan selalu bertanya, apa dasar? Nah ini baru masuk ke konsep ontologisnya. Apa konsep dasar dari ontologis negara republik itu apa sih? Gitu. Kira-kira begitu ya dipahami. Jadi mempertanyakan terus. Nah, sekarang saya tanya, eh, Anda sudah paham belum ontologi itu apa sih sebenarnya dalam filsafat ilmu itu? Saya ulangi lagi supaya kita lebih dalam lagi. Isna, apa itu ontologi Isna? Apa Isna? Menanyakan hakikat sesuatu untuk menuju kebenaran gitu, Sir. Hmm. Memperdalam hakikat sesuatu itu. Jadi timbul pertanyaan apa? Hmm. Jadi misalnya dalam filsafat ilmu ontologi ini membahas apa itu? Dalam filsafat ilmu Hmm, ap- apa apa yang Definisi ini maksud. menjadi apa yang objek menjadi objek ilmu? ya gitu, Sir. Apa Hmm, yang ya. menjadi objek ilmu? Apa yang menjadi objek ilmu itu contoh bukan contoh itu ontologi dalam filsafat itu membahas itu apa yang menjadi objek ilmu itu gitu.
apa yang ada dan bisa dijadikan kajian ilmu pengetahuan. Apa yang ada yang bisa dijadikan kajian ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara filsafat ilmu dari sisi ontologisnya, kita menanyakan apa yang diteliti oleh ilmu, gitu misalnya. Apa hakikat dari objek itu? Kan objek ilmu kan ada objeknya. Saya ulangi lagi, ilmu itu ada objeknya. Kemudian apakah objek itu nyata, empiris atau abstrak gitu. Nah, ini supaya mulai agak boyong-boyong dikit. Jadi contohnya misalnya, eh, kalau prinsip dalam ontologi dalam filsafat itu prinsipnya adalah objek itu, ilmu itu harus ada, harus eksis. Jadi ilmu tidak mungkin membicarakan sesuatu yang nggak ada, ngapain kan gitu. Itu filsafat ilmu. Membicarakan yang tidak ada gunanya. Jadi itu tidak akan menjadi sesuatu yang perlu dikaji. Maka objek ilmu itu harus ada, eksis. Yang kedua, objek ilmu itu bersifat nyata. Nyata itu apa? Ya relatif fisiknya ada, secara materi ada gitu. Alam, benda, tubuh gitu. Nah, itu realitas fisik. Ada realitas non fisik, pikiran, nilai, bahasa. Bahasa itu kan non fisik itu. Tapi bisa menjadi objek filsafat ilmu. Karena sesuatu yang non fisik itu bisa juga dikaji karena fenomenanya ada gitu. Tadi itu di prinsip yang pertama ada, kemudian bersifat nyata, realitasnya ada. Dan yang ketiga, objek ilmu itu dapat dipahami. Dipahami itu maksudnya dijelaskan secara rasional. Dipahami itu dijelaskan secara rasional. Nah, saya kasih contoh yang lain misalnya. Kalau di dalam bidang fisika, Mala Yusni, dalam bidang fisika, ontologinya apa itu? Yang dikajinya apa sih? Mala, Abi, apa Bi? Ontologi dalam bidang fisika. Definisi ilmu fisikanya, Ustaz, atau fisikanya gitu, Ustaz. Objek kajiannya, hakikat yang ingin dicari dari fisika itu apa sih ontologinya? Ontologi itu kan hakikat yang mau dicari dari fisika itu apa? Objeknya apa? Yaitu alam semesta. Ya, alam semesta. Jadi dalam ontologinya fisika itu adalah alam semesta, fenomena fisik, ada materi, energi, gerak, gitu. Itu. Kalau biologi, ontologinya, objeknya, Makhluk hidup. makhluk hidup. Kalau bahasa, nih sekarang bahasa. Ontologinya, bahasa itu apa hakikatnya? Apa Kaisar? Mungkin berbicara, Ustaz. Kan, apa malah ilmu tanda. Bahasa itu kan tentang tanda. Nah, jadi objek kajian dari bahasa itulah ilmu tanda, sistem tanda. Nah, oke. Kalau ilmu sosial, objek kajiannya apa? Ontologinya manusia dan Masyarakat, Ustaz. Manusia. masyarakat, manusia dan masyarakat. Jadi ontologi dalam filsafat ilmu itu membantu kita memahami apa yang sebenarnya menjadi objek kajian ilmu. Saya ulangi lagi, ontologi dalam filsafat ilmu itu membantu kita memahami apa yang sebenarnya menjadi objek kajian ilmu. Gitu.
Jadi eh, dengan menggunakan ontologi menanyakan terus tentang hakikat sesuatu tadi tentang itu, ya, kita bisa memilih nanti ujungnya mana yang benar-benar realitas, mana yang hanya abstraksi atau imajinasi, gitu. Mana yang realitas, mana yang imajinasi. Yang imajinasi kan banyak. Imajinasi kita misalnya tentang eh, apa itu Superman, ada itu Batman, gitu. Itu realitas beneran atau hanya imajinasi? Itu dengan filsafat ilmu ontologinya itu akan sampai itu ke sana. Oh ternyata itu hanya imajinasi karena secara real, real nggak ketemu itu di mana itu nyarinya nggak ketemu. Jadi misalnya ilmu dengan ontologinya mengetahui objek untuk menemukan hakikat realitas gitu. Saya kasih contoh yang lain misalnya supaya kita agak di dalam objek itu, di dalam objek itu kita mengenal ada namanya objek formal dan objek material. Ada objek formal, ada objek material. Oke. Ada yang tahu tentang ini? Ada yang tahu tentang objek ini? Ada objek formal, ada objek material. Farah? Tahu Farah? Oke. Suhardi membahas ini? Belum sampai ke sana baca. Mungkin sekilas, Sat. Coba. Kalau objek material apa yang diteliti, Sat, ya? Atau kalau Mm-mm. objek formal apa, dengan apa dia meneliti? Iya, sudut pandangnya. Jadi misalnya ada, kita melihat misalnya manusia itu sebagai objek material. Manusia itu objek material. Manusia objek material. Tapi objek formalnya beda-beda itu. Materinya sama-sama manusia, itu materinya manusia. Tapi kalau sudut keilmuannya berbeda, maka akan melihat manusia dengan berbeda-beda itu. Misalnya orang biologi melihat manusia, orang biologi dari aspek apanya? Fisik dan biologisnya. Ya nggak? Sekarang psikologi melihat manusia dari aspek apanya? Tingkah lakunya. Mental dan perilaku, betul. Ya. Kalau sosiologi memandang manusia Oh, apa Sofia? Sama-sama manusia nih objek materialnya. Hubungan sosial. Nah, itu sosiologi melihat manusia dalam kaitan hubungan sosial. Nah, sekarang saya tanya, apa ini masuk objek materialnya masih manusia. Sekarang objek formal, bagaimana pendidikan memandang manusia? Apa? Nah, objek sebagai objek formal apa manusia memandang? Iya, objek formal ilmu pendidikan, pendidikan melihat manusia sebagai apa? Pendidikan apa Juniko? Manusia sebagai makhluk yang belajar dan berkembang gitu. Mulai punya. Oke. Jadi ada objek material, ada objek formal. Jadi objek material itu materinya. Nah, yang sudah bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang secara fisik sama gitu.
Tetapi karena kita bukan hanya berurusan dengan objek material, kita berurusan juga dengan objek formal. Jadi secara materi sama, tapi formalnya berbeda tergantung dari sudut pandang ilmu yang digunakan. Gitu. Saya kasih contoh yang lain misalnya. Bahasa, objek formalnya bahasa. Objek formalnya bahasa. Objek materialnya bahasa. Pasti kan kata-kata. Anggaplah kata-kata itu objek materialnya, kata-kata. Nah, kan kita memahami ada bidang linguistik, ada sastra. Enggak, ada linguistik, ada sastra. Yang diteliti mas sama-sama kata-kata itu. Karena bahasa secara materi kata-kata. Nah, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang linguistik dan sastra, pasti berbeda itu melihatnya. Nah, bagaimana orang linguistik melihat bahasa dengan bagaimana sastrawan melihat bahasa itu pasti beda. Kalau sastrawan melihat bahasa sebagai apa tuh? Estetika. Estetika. Lebih fungsinya estetikanya. Jadi bahasa digunakan untuk bikin pantun, untuk bikin puisi, untuk bikin karya sastra. Karena bahasa dipandang sebagai sesuatu menyampaikan sesuatu dengan cara yang estetis. Nah, gitu. Sementara orang linguistik memandang bahasa berbeda lagi. Dia sebagai sistem tanda yang terstruktur, yang tersistematis. Ini subjek, predikat, objek, gitu. Fiil, fa'il, maf'ul. Itu orang linguistik, gitu. Tapi kalau seorang adib, gitu, tidak tidak itu yang dia kaji, gitu. Ini baharnya bahar apa nih, kan, gitu. Ini termasuk saja atau termasuk nasr ini, gitu. Jadi objeknya sama-sama bahasa secara materi, tapi objek formal itu tergantung dari sudut pandang yang membedakannya, gitu. Nah, itu kita bicara tentang ada objek material, ada objek formal. Nah, ketika kita membuat definisi, biasanya mencakup keduanya itu. Objek materialnya kita sebut, objek formalnya kita sebut, gitu. Jadi misalnya kita kaitkan dengan pendidikan bahasa Arab. Objek materialnya adalah bahasa Arab. Objek materialnya bahasa Arabnya. Tapi formalnya, objek formalnya, yaitu berbicara tentang bagaimana Nyatu. pendidikan ya sebagai alat pembelajaran syarat komunikasi dan media gitu, internalisasi nilai. Formalnya itu, materialnya bahasa Arab gitu. Mudah-mudahan dipahami. Insya Allah. Ah, Kalau oke. anak ini Ustadz Ah, mau sharing, ya. pemahaman anak gini bisa nggak objek materialnya seandainya buku, Mm-mm. di dalamnya ada kertas, ada tulisan, ada cerita, ada data. Terus objek formalnya kan itu sudut pandang ya. Kalau dari Mm-mm. sudut pandang sejarah maka orang membacanya untuk mendapatkan informasi sejarah. Terus Pinter. objek formalnya kalau dari sudut pandang orang yang kreatif itu sebuah buku itu digunakan untuk mencari inspirasi. Terus kalau di dalam sudut pandang akademis, maka sebuah buku itu isinya sebuah ilmu baru. Gitu, Hmm. Ustadz. Kalau orang ekonomi, buku tuh dipandang Orang sebagai ekonomi, buku itu sebagai itu dagangan dia, ya iya, itu. Jadi jualanan dia. sama-sama betul, pinter. Udah bisa bedain itu ya. Jadi sudah bisa membedakan antara objek material dengan objek formal. Nah, Nazwa bisa kasih contoh yang lain? Ya, Ustaz. Hmm, Mungkin biologi kali ya, Ustaz. ya. Apa objek Objek materialnya apa? materialnya mungkin makhluk hidup. Hmm, Terus objek formalnya, kalau untuk peneliti berarti meneliti makhluk hidup dari segi
proses kehidupannya. Kayak gitu kan Ustaz. Ambil Saya yang masih lebih bingung sempit Ustaz. lagi aja, ambil yang lebih sempit aja. Kalau tadi kan contohnya misalnya manusia, orang biologi mana? Misalnya kamu nyamuk misalnya. Nah, nyamuk itu kan objek material kan. Nah, orang biologi Ya, melihatnya seperti apa? Terus selain orang biologi, nyamuk itu biasanya menarik. Nyamuk itu dipandang oleh penjual racun nyamuk atau obat nyamuk. Oleh dokter beda lagi, ya kan? Sama-sama nyamuk itu materialnya. Gitu. Jangan terlalu luas. berarti sebagai dalam apa kedokteran dia memandangnya nyamuk sebagai makhluk yang bisa menyakiti manusia. Nah, iya. Dari ahli pengobatan, farmasi, Farmasi berarti memandang nyamuk bisa membuat obat nyamuk ya, sebagai ini. iya. Ya. Yang penting kamu sudah Peluang mulai obat. kena tuh bedanya. Objek formal dengan material. Objek formal itu tergantung dari sudut pandangnya. Objek materialnya mah bisa sama gitu. Oke, misalnya kacamata. Kamu kan lagi pakai kacamata. Itu material itu, objek materialnya. Tapi formalnya bisa beda-beda itu. Misalnya apa? Kacamata gaya Nah, buat foto. Mata baca. nah, gitu. Dari sudut pandang orang yang memang sakit mata, objek formalnya pasti berbeda. Dengan yang suka selfie-selfie, beda. Kolektor, beda. Ahli, ahli mata, beda. Iya. Kemudian penjual mata, beda. Untuk apa pencerminan, ya, orang fisika melihat kacamata beda lagi. Gitu kira-kira. Nah, filsafat ilmu itu juga begitu tuh. Memandang ilmu itu begitu, beda-beda ontologisnya dan mengkaji tadi itu objeknya apa sih gitu. Nah, sekarang kita tanya, kalau kita lagi bicara filsafat ilmu, objek material kita adalah ilmu. Objek material adalah ilmu. Ya, nggak? Objek material kita adalah ilmu. Kita harus ya, hakikat ilmu itu apa sih? Nah, kan kita menanyakan, apa itu ilmu? Pengetahuan. Apakah semua pengetahuan itu ilmu atau ilmu adalah pengetahuan? Ilmu adalah Apakah pengetahuan. ilmu adalah pengetahuan? Sama persis ya. Sama dengan A sama dengan B gitu ya. Jadi semua ilmu Hmm, adalah pengetahuan, semua pengetahuan adalah ilmu. iya. Pengetahuan yang sudah diuji, disusun secara sistematis. Kalau ilmu pengetahuan tuh lebih luas kalau nggak salah ya. Hmm, ya. Ah, Coba ilmu ulangi, tuh lebih ulangi sini, ulangi, berdasarkan. ulangi. Ilmu Kalau adalah, ilmu ilmu adalah pengetahuan yang telah diuji dan mm-mm, disusun secara sistematis. mm-mm, Jadi validasinya sudah oke. Tapi kalau pengetahuan itu lebih ke semuanya, maksudnya umum, misalkan pengalaman itu juga bisa jadi pengetahuan. Tapi pengalaman belum belum tentu teruji dan belum tentu bisa dijadikan ilmu. mm. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Itu pengetahuan. Misalnya Suhardi tahu di bahasa Arab itu ada Ustadz Hakam, ada Ustadz Samsi, ada Ustadz Fatwa. Itu pengetahuan itu. Tapi apakah pengetahuan tentang dosen-dosen bahasa Arab itu adalah ilmu? Ya enggak, Enggak. gitu. Karena dia tidak Berarti disusun ilmu, secara sistematis. Ya, gimana, San? ber- berarti ilmu itu dari yang tidak tahu kita menjadi tahu. Itu ilmu, Ustaz. Bukan. Pengetahuan tadi penjelasan Malayusnya coba jelasin ulangi. Malah. Jadi kalau pengetahuan itu sesuatu yang lebih luas
apapun sumbernya dari pengalaman atau dari buku dan lain itu pengetahuan semuanya. Tapi kalau ilmu sesuatu yang sudah teruji, pengetahuan yang sudah teruji dan sistematis, jadi sudah diruntutkan begitu. Misalkan kayak fikih zaman dulu nggak ada ilmu fikih kayak gitu. Sekarang ada karena udah dirumuskan itu, sudah dicari tahu pengertiannya, sudah kita kitabkan, gitu, kita bukukan begitu. Jadi ilmu itu dibuat, divalidasi, diuji dan disusun begitu. San, paham San? San. Coba masih mencoba memahami Ustaz. Nah, oke. Abi, Abi. Ya Ustaz, Nah, insya Allah paham Ustaz. Farida. Nah, apa itu yang kamu pahami coba? Karena pahami kalau ilmu itu kan disiplin ilmu yang dibuat secara sistematis dan divalidasi. Kemudian ada Hmm, rujukannya juga Ustaz. hmm, Kalau pengetahuan itu apapun yang kita tahu dari pengalaman, kemudian dari obrolan, kemudian dari sosial interaksi juga bisa Ustaz. Dari yang tadi kita tidak tahu, yang tadi disebut ihsan itu menjadi tahu itu termasuk dari pengetahuan mungkin Ustaz. hmm. Oke. Yang lain bisa memahami? Izin saat Ya, silakan. Tafadhol ya, akhi. eh, eh, gini saat berarti Hmm. kalau orang yang gini ya, dia mengetahui pengetahuan itu, haruskah dia berdasarkan ilmu atau tidak? Sat? Mau kita baru bicara membedakan antara pengetahuan sama ilmu dulu belum situ. Kita bedain dulu apa itu pengetahuan, apa itu ilmu supaya nggak bingung dulu. Ya. Eh, Semisal kita sepakat dengan yang tadi Nah, saat pengetahuan itu semua informasi, semua yang kita ah, dapati dari sesuatu yang tidak sistematis ya. gitu ya, atau lebih banyak yang global atau abstrak gitu saat ya. Jadi bisa Mm-mm. diterima dari siapapun gitu. Tapi kalau misalnya ilmu apa yang memang sudah divalidasi, sudah diuji, terus juga kebenarannya mungkin bisa bisa dipertanggungjawabkan begitu saja. Ada yang mempertanggungjawabkan itu begitu ya. Tapi Mm. kalau misalnya kita sudah memahami ini dua pola ini gitu saja, berarti kan orang yang apa misal dia mencari pengetahuan apa apakah eh, apa tadi ya di awal tadi apakah pengetahuan itu harus didasarkan dengan ilmu atau memang dia diperoleh dengan eh, bebas saja karena kan memang hakikat pengetahuannya dia bisa menerima dari semuanya gitu saja informasi apapun atau bentuk apapun berarti kan pengetahuan tidak terbatas dengan dia berilmu atau tidak berilmu. Ya, jadi gitu ya kemudian bicara tentang sumber. Nah, kalau pengetahuan itu sumbernya, tadi itu sudah disebutin sama Mala, ada pengalaman, ya, karena kamu melakukan observasi kemana-mana, jadi tahu tuh, karena jadi tahu kan, ada tradisi, jadi kita tahu tentang sesuatu itu dari tradisi. Ada tahunya itu tiba-tiba itu yang kita sebut dengan intuisi. Saya tahu nih kamu nih bohong nih, gitu. Itu tiba-tiba begitu aja tuh. Misalnya Abi tiba-tiba ngomong, aku suka sama dia, nggak tahu nih bohong ini. Misalnya begitu. Itu eh, tahu-tahu aja gitu. Kadang nggak bisa diverifikasi itu, karena itu pengetahuan. Datangnya sumbernya dari mana? Intuisi tiba-tiba membaca sesuatu yang tidak terverifikasi oleh orang lain, tapi tahu gitu. Hmm. Intuisi ini lebih banyak cewek yang punya. Kalau kita kan lebih rasional karena intuisi itu tidak sebanding dengan rasional, tidak berbanding lurus itu. Orang yang rasionalitasnya tinggi biasanya intuisinya agak turun tuh. Nah, bedanya cewek sama cowok begitu tuh. Kalau cowok itu berpikirnya lebih rasional, kalau cewek berpikirnya lebih intuitif tuh. Misalnya kamu punya gambaran, kalau kalau cowok dari fisik kalau ngelihat cewek itu, begini, ini cocok nih buat jodoh. Tapi kalau cewek nggak gitu ngelihatnya, ya nggak?
dia feelingnya yang main tuh. Ini kayaknya cocok nih jadi jodoh gitu. Makanya dia saringannya kadang-kadang nggak kita ketahui, nggak bisa diverifikasi dia. Karena cocok nggak cocok kan gitu. Itu soal perasaan. Nah itu sumber pengetahuan. Nah, jadi tadi kalau pengetahuan secara umum itu sumbernya pengalaman, tradisi. Jadi kita tahu misalnya eh, di sana itu berbahaya tuh gitu misalnya. Itu karena dari mulut ke mulut tuh sering beberapa kali terjadi begitu. Jadi kita tahu jangan lewat sono, lewat maghrib berbahaya. Nah itu pengetahuan. Nggak usah terlalu diverifikasi. Terus kalau kamu verifikasi terjadi beneran apa ada kejahatan kan cilaka itu. Ya udah tahu aja, sekedar tahu aja, nggak usah perlu verifikasi. Kalau mau verifikasi kamu jadi polisi dulu verifikasinya. Tapi kalau kamu orang biasa nggak usah perlu verifikasi gitu. Nah, ada juga otoritas. Tahu nggak otoritas? Jadi kamu menerima pengetahuan, kata bapak saya begini, gitu. Nah, saya tahu dari bapak saya. Nah, kamu nggak usah pakai verifikasi. Kalau kata bapak saya begini, kata ibu saya begini, ya udah terima aja. Nah, itu pengetahuan bisa jadi sumbernya begitu. Kita meyakini mengetahui sesuatu dari mana? Dari bapakmu. Bapakmu dari mana? Ya tahu, pokoknya saya tahunya dari bapak saya, gitu. Itu pengetahuan tuh. Nah, kalau ilmu beda, dia harus bisa diverifikasi, benar nggak gitu. Nah, begitu sudah teruji, misalnya saya kasih contoh. Dulu, orang tua kita saya bilang, jangan hujan-hujanan nanti sakit, itu air hujan bikin sakit. Nah, itu kira-kira pengetahuan atau ilmu itu? Pengetahuan. Ustaz. Ya pengetahuan sumbernya orang tua. Tapi kalau yang bicara dokter, nah baru. Menurut penelitian gitu, itu air hujan yang turun pada saat awal musim hujan setelah musim kemarau mengandung satu, dua, tiga, empat. Karena dia udah teliti, maka itu disebut dengan ilmu gitu. Yang bicaranya ahli, pakai data, bisa diverifikasi. Nah, itu jadi ilmu. Tapi kalau cuma kata orang tua, itu namanya pengetahuan, nggak bisa diverifikasi, nggak ada datanya. Makanya orang tua sering larang jangan mandi hujan-hujanan, ya. Jangan hujan-hujanan, sono nanti sakit itu. Tapi kalau saya suruh mandi-mandi di sono gitu. Saya sakit nggak sakit nanti diobatin. Tapi pengalaman memperoleh air hujan langsung gitu kan jarang-jarang orang kota, apalagi kan gitu. Misalnya begitu. Suherdi tahu bedanya pengetahuan sama ilmu. Oke, baik, Sat. Berarti Gimana? pengetahuan tanpa didasari ilmu saja. Pengetahuan itu apa saja yang kita ketahui, tidak harus. Gitu. Jadi ilmu itu bagian dari pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. Oke, baik, Sat. Jangan sampai keliru kan. Semua yang kita ketahui itu pengetahuan, termasuk ilmu di dalamnya. Gitu. Nah, Rasulullah SAW memperoleh wahyu itu pengetahuan dari Allah. Verifikasinya oleh kita, begini-begini gitu. Rasul kemudian misalnya bersabda, Marojal bahraini yaltaqiyani bainahum barzahul abyan. Itu pengetahuan awalnya, baru bisa diverifikasi setelah sini-sini menjadi sebuah ilmu. Kenapa tuh? Halo, halo. Kok ngelek? Cek, cek, cek. Jelas suara saya? Jelas, Sat. Ya, Jelas. ngelek di saya tadi. Jadi awalnya itu pengetahuan. Ustadz Samsi keluar apa ya dari sini? Udah masuk lagi, udah masuk lagi. Udah. Ustadz Afwan masih di mute. Ya, ulangi ya. Jadi kalau pengetahuan itu bisa benar, bisa salah, tapi sudah jadi pengetahuan. Kalau ilmu sudah teruji dia, benarnya apa salahnya gitu. Paham ya maksudnya? Eh, Pengetahuan tidak harus sistematis, bisa sistematis, bisa tidak. Tapi kalau ilmu harus sistematis.
Pengetahuan itu tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi ilmu itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kira-kira begitu. Ini kita bicara definisi ilmu dari sudut sains barat sebenarnya. Nah, kalau dari definisi Islam yang disebut dengan ilmu itu ya mirip dengan pengetahuan. Mirip dengan pengetahuan. Misalnya kita bilang innallaha alimun. Nah, innallaha bikulli syai'in alim. Nah, kata alim itu dalam dalam tradisi kita tidak harus selalu yang saintifik gitu. Karena ada orang-orang yang punya ilmu batin itu kita bilang ilmu batin. Padahal ya tidak selalu sama dengan definisi yang orang barat sampaikan gitu. Orang-orang yang punya ilmu batin begitu berjumpa dengan seseorang tahu ini kamu ini dulu belajar di mana ini, karena dia punya pengetahuan dari sumbernya gitu. Karena kedekatan dia sama Allah Ta'ala, sang sumber ilmu, maka dia bisa mengetahui tanpa melakukan verifikasi. Gitu. Nanti itu saya peroleh mengetahui itu secara langsung dari orang-orang yang memang sudah membuktikan itu bahwa ada ulama-ulama besar gitu, ulama-ulama ilmu batin yang memang punya kemampuan sampai ke sana. Gitu. Nah, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah ilmu dalam definisi orang barat gitu. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak masuk dalam kajian ilmu yang kita kaji selama ini gitu. Misalnya tentang jin, yang nggak bisa diverifikasi itu. Paham nggak? Orang kalau kerasukan jin itu dalam ilmu psikologi ya itu gangguan kejiwaan. Tapi tidak akan bilang itu ada jinnya gitu karena jin itu nggak bisa diverifikasi. Tapi perilaku orangnya yang kerasukan jin yang diverifikasi. Oh begini begitu, gitu. Nah, udah jam 9. Mau lanjutin apa cukup? Oh, kita belum bicara Bonus, Sat. epistemologi. Hah? Bonus, lanjutin. Terus lanjutin ya. Oke. Tadi kita bicara ontologi ada objek material, ada objek formal. Ada objek material, ada objek formal. Objek material itu bisa sama, objek formal tergantung dari sudut pandangnya, ciri yang membedakannya gitu. Nah, misalnya kemudian setelah kita memahami itu, kita kemudian menginjak pada epistemologi, pada epistemologi ilmu, epistemologi dalam filsafat ilmu. Nah, epistemologi dalam filsafat itu apa sih? Filsafat tentang pengetahuan. Ya, bagaimana pengetahuan diperoleh, apa sumbernya, bagaimana cara membuktikan kebenarannya, sejauh mana kebenaran itu bisa dipercaya gitu. Jadi sederhananya adalah epistemologi itu cara ilmu pengetahuan dibangun. Cara ilmu pengetahuan dibangun. Nah, makanya kita memahami tadi tuh bicara sumber pengetahuan. Sumbernya apa? Apakah indera berarti itu adalah observasi atau akal, logika, intuisi, wahyu, nah, itu sumber pengetahuan dalam epistemologi. Nah, tetapi kita berfokus pada cara memperoleh pengetahuan yang epistemologinya dengan ilmu yang tadi itu adalah wajib sesuatu itu menjadi kajian ilmu itu secara epistemologi karena empiris dan rasional. Jadi dua itu konsepnya. Jadi epistemologi itu berprinsip pada dua hal, yaitu logis dan empiris. Jadi kalau tidak memenuhi salah satu itu, tidak menjadi kajian dari epistemologi ilmu filsafat ilmu yang kita pelajari ini. Syaratnya dua, logis dan empiris. Gitu. Sesuatu yang empiris tapi tidak logis, tidak menjadi kajian epistemologi. Apa contohnya tadi jin itu, tiba-tiba orang kesurupan gitu. Tiba-tiba secara empiris ada, gitu. Secara empiris itu. Tapi logikanya kok begitu, nggak keterima oleh logika filsafat ilmu kok bisa begitu gitu. Nah, ada tiba-tiba misalnya masuk jin ke Juniko, tiba-tiba Juniko bicara bahasa Turki.
Gimana itu? Tapi ngomong Turki dia. Nah itu empirisnya begitu, tapi logikanya nggak nyambung. Di kapan belajar bahasa Turkinya gitu kan. Tapi nyatanya ada begitu. Pernah dengar begitu nggak? Jin Turki ini yang masuk nih. Gitu. Tapi itu nggak bisa di nggak bisa diterima oleh akal tuh logis. Jadi syaratnya harus dua itu. Logis dan empiris. Nah, dari situlah kemudian muncul metode ilmiah. Harus memenuhi itu, logika dan empiris. Kemudian kita memahami bahwa sesuatu yang empiris itu sifat-sifatnya dari logika berpikirnya induktif, gitu, induktif. Sementara yang rasional itu dari logika berpikir deduktif. Nah, nanti larinya ke sana itu. Nah, rasional itu nanti ujungnya, bukan ujungnya, dasarnya adalah aksioma-aksioma. Aksioma itu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Nggak perlu lihat konkret, itu logikanya begitu. 2 tambah 2 4. Gimana membuktikannya? Nggak usah dibuktikan, itu aksioma, kebenaran aksiomatis itu. Nah, kebenaran aksiomatis ini, nah, biasanya kita juga bisa bisa gunakan untuk mendasarkan diri pada Tuhan itu wajib ada, karena secara aksioma nggak usah dibuktikan, cukup dengan logis saja. Kalau segala sesuatu itu harus ada yang mengadakan, maka yang mengadakan itu harus ada. Nggak usah dibuktikan secara empiris, nggak bisa. Tapi logikanya harus begitu. Segala sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan itu wajib adanya. Nah, itu kebenaran logis itu. Makanya orang-orang ateis, orang-orang barat itu tidak sampai pada kesimpulan ada Tuhan karena mereka mensyaratkan adanya logis dan empiris. Sementara Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Gitu. Nah, arahnya ke sana itu. Nah, dua hal ini yaitu ontologis, pemahaman tentang ontologis dan epistemologi ini yang mendorong kita untuk melakukan kajian dalam filsafat ilmu yang nanti kita secara pragmatis akan kita gunakan dalam menyusun kerangka berpikir untuk tesis gitu. Jadi ketika Anda melakukan kajian itu harus jelas ontologisnya apa yang kamu ngomongin, apa sih ini yang kamu ngomongin gitu ya. Sebenarnya gitu. Kamu ngomongin apa tentang apa ini gitu. Kamu misalnya mau melakukan penelitian tentang eh, fenomena bahasa Arab Amiyah di puncak misalnya. Ini ngomongin apa sih kan gitu. Terus jelas objeknya apa nih, objek materialnya apa. Kemudian nanti objek formalnya apa, kamu lihat dari sudut pandang apa ini. Sosiologi, sosiolinguistik, apa pragmatisme atau tidak tutur, nah gitu. Jadi objek materialnya apa, objek formalnya kamu mengkajinya dari sisi apa nih gitu. Apakah dari sosiolinguistik, karena itu beda itu. Atau pragmatis, tidak tutur, atau kajian linguistiknya. Nah, kan beda-beda itu. Jadi ada objek material, ada objek formalnya gitu. Nah, kemudian ditanya epistemologinya, gimana caranya kamu ambil datanya? Gimana cara analisisnya? Nah, itu pertanyaan epistemologi. Bagaimana cara eh, orang itu yakin bahwa yang kamu ambil datanya itu benar dari mereka, bukan kamu ngarang? Nah, itu juga bicara tentang epistemologinya. Nah, kira-kira begitu tuh. Ya, cukup ya. Udah mulai ngantuk. Alhamdulillah Udah cukup mulai Ustaz. ya, Alhamdulillah, syukuran. cukup, Ustaz. Syukuran. Bismillah, insyaallah. Berkah-berkah ilmunya, walaupun dikit tapi berkah. Jadi pahami. Amin, amin. 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 Terus gitu. Daging semua, Syukuran. Zat. Alhamdulillah, Afwan, walafu minkum. Ustaz. Ya, Ya, untuk minggu depan berarti Ustadz Hakam ya? Bentar, Ana ya. berkabar. Nanti ingetin saya kalau saya bisa mendampingi gitu. Kali aja di Ya, sini. Ya. kalau Ustadz Baik. Aceng udah dikabarin, cuman mungkin nggak bisa, nggak apa-apa ya, Nggak Ustadz? usah. Udah nggak, beliau udah payah. Ya.
meringankan dia. Tayyib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Hamzi. Syukran Ustaz. Afwan izin. Jazakumullah khair.